Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan pidatonya terkait isu global dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Sejumlah isu disampaikan Biden termasuk perang dan krisis pangan dampak perang antara Rusia dan Ukraina. Berikut laporan Cecilia Sinabariba dan Dirham Syah Maulana dari markas PBB di kota New York, Amerika Serikat. Rangkaian agenda dalam sidang Majelis Umum PBB ke-77 masih terus berlangsung, terutama untuk agenda High Level Week atau pekan pertemuan tingkat tinggi yang digelar di markas utama PBB di kota New York, Amerika Serikat. Untuk hari ini ada agenda penyampaian pidato dari sejumlah pemimpin negara di level presiden. Tadi disampaikan oleh Joe Biden yang juga turut menyampaikan pidatonya. Presiden Amerika Serikat ini menyoroti sejumlah hal. Di awal pidatonya, Biden langsung menyasar ke Rusia dan menyatakan bahwa krisis pangan dan juga memburuknya ketahanan pangan di dunia disebabkan akibat perang yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Sehingga ia mau mengatakan bahwa hanya Rusia saja yang mampu untuk mengatasi dan memberhentikan krisis pangan ini dengan memberhentikan perang terhadap Ukraina. Selain itu juga Biden di hadapan para pemimpin negara mengatakan bahwa Amerika akan tetap berada di pihak Ukraina selama perang ini masih berlangsung. Tidak hanya itu, di hadapan para pemimpin negara anggota PBB, Joe Biden juga menyatakan dan menyampaikan keprihatinannya terhadap perubahan iklim, mengajak negara-negara PBB untuk segera bertindak menyelesaikan permasalahan perubahan iklim ini. Biden juga menyoroti terkait dengan isu hak asasi manusia dan mengkritik pemerintahan Myanmar dan juga di Tiongkok terkait dengan isu hak asasi manusia ini. Biden juga menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat mendukung penyelesaian damai konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Tidak hanya Joe Biden, Presiden Amerika Serikat saja yang menyampaikan pidatonya di hari ini, ada juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang menyampaikan pidatonya di hadapan para anggota PBB, namun dilakukan secara virtual. Dari Indonesia ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menjadi perwakilan atau delegasi sekaligus menggantikan ketidakhadiran dari Presiden Joko Widodo sepanjang agenda di sidang Majelis Umum PBB ini. Ada sejumlah agenda yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri untuk hari ini. Ada 13 agenda yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, baik itu agenda bilateral, bertemu dengan sejumlah negara, terutama negara-negara yang ada di ASEAN, kemudian pertemuan multilateral dengan sejumlah negara yang tergabung ke dalam beberapa organisasi internasional seperti Global Counter Terrorism untuk membahas bagaimana mengantisipasi semakin berkembangnya terorisme, kemudian bertemu juga dengan negara-negara yang tergabung dalam Global Governance Forum. Ini merupakan negara yang terdiri dari negara-negara berkembang, fokusnya untuk membahas terkait dengan KTT G20 dan juga bertemu dengan sejumlah negara lainnya dalam berbagai forum multilateral. Tidak hanya itu, Menteri Luar Negeri tadi juga mengungkapkan bahwa pesan yang selalu disampaikan oleh dirinya kepada negara-negara yang ditemui untuk bisa menciptakan paradigma baru dalam kerjasama multilateral. Paradigma yang dimaksud oleh Menteri Luar Negeri ini terkait dengan menciptakan kembali kepercayaan terhadap negara-negara dan juga untuk penyelesaian sengketa damai. Ini adalah hal yang harus terlebih dahulu dilakukan dengan berkolaborasi dengan berbagai negara. Karena Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia tidak dapat bekerja sendiri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan global. Begitu juga dengan negara-negara lainnya. Masih banyak agenda yang nanti akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri selama sidang Majelis Umum ini berlangsung atau sampai tanggal 26 September 2022 mendatang, termasuk nanti akan menyampaikan pidatonya di markas PBB di hadapan para Menteri Luar Negeri negara-negara lainnya, dan ini akan disampaikan pada tanggal 26 September 2022 mendatang. Penyampaian terkait dengan presidensi di G20 oleh Indonesia masih menjadi fokus dari Menteri Luar Negeri, di samping ada isu lain yang akan disampaikan, baik itu terkait perubahan iklim, infrastruktur kesehatan, hingga penyelesaian sengketa damai. Dari New York, Amerika Serikat, Cecilia Sinabariba, Dirham Syah Maulana, Metro TV.